Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya dan juga begitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang tidak mengenal adanya kasih sayang, adanya agama, hingga kita mengenalnya, yaitu yang disebut dengan Ad-Dinul Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iqbal Basofi Pratama, akan menerangkan mata kuliah psikologi yang berjudul Fungsi Jiwa Campuran. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Definisi psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko yang artinya jiwa dan logos yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Secara etimologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara jiwa, nyawa dan jiwa, di mana nyawa adalah daya jasmanilah yang adanya tergantung pada hidup jasmani, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misalnya insting, refleks, dan nafsu. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang sifat abstrak yang menjadi penggerak dan penyalur bagi sekalian perbuatan pribadi. Dalam istilah psikologi, perhatian diartikan sebagai suatu reaksi yang dilakukan oleh organisme dan kesadaran seseorang. Perhatian ialah konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya, dengan mengenyampingkan yang lainnya. Daripada itu, perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, dan fokus terhadap suatu objek, baik dalam maupun di luar dirinya. Perhatian juga penyeleksian terhadap stimuli yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah macam-macam perhatian. Baik, yang pertama adalah perhatian spontan dan disengaja. Perhatian spontan atau perhatian asli atau langsung ialah perhatian yang timbul dengan dirinya sendiri oleh karena tertarik pada suatu dan tidak didorong oleh kemauan. Sedangkan perhatian disengaja ialah perhatian yang timbul didorong oleh kemauan karena adanya tujuan tertentu, biasanya ditunjukkan kepada suatu objek. Selanjutnya adalah yang kedua, perhatian statis dan dinamis. Apa perhatian statis dan dinamis? Perhatian statis ialah perhatian yang tetap terhadap sesuatu. Ada orang yang dapat mencurahkan perhatiannya kepada suatu seolah tidak berkurang kekuatannya, dan dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang agak lama, orang dapat melakukan sesuatu dengan perhatian yang kuat. Perhatian dinamis adalah perhatian yang mudah berubah-ubah, mudah bergerak, mudah berpindah dari objek satu ke objek yang lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah perhatian konsentratif dan distributif. Apa itu perhatian konsentratif dan distributif? Perhatian konsentratif atau perhatian yang memusat ialah perhatian yang hanya ditujukan pada satu objek saja atau masalah tertentu. Kalau sedangkan perhatian distributif atau perhatian yang terbagi-bagi, jadi tidak hanya fokus pada satu objek saja, ialah membagi-bagikan perhatiannya kepada beberapa arah dengan sekali jalan atau dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak fokus kepada satu objek saja dalam sekali waktu. Yang selanjutnya adalah perhatian sempit dan luas. Perhatian sempit ialah orang yang dengan mudah dapat memusatkan perhatiannya kepada satu objek yang terbatas
sekalipun ia berada dalam lingkungan yang ramai. Orang semacam itu tidak mudah memindahkan perhatiannya ke objek yang lain. Jiwanya tidak mudah tergoda oleh keadaan di sekelilingnya. Perhatian luas ialah orang yang mudah sekali tertarik oleh kejadian-kejadian di sekelilingnya. Perhatiannya tidak dapat mengarah kepada hal-hal tertentu, mudah terangsang dan mudah mencurahkan jiwanya kepada hal-hal yang baru. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian. Sebuah perhatian timbul begitu saja pada diri seseorang. Di bawah ini akan diuraikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhatian menurut Abu Ahmadi. Adalah yang pertama pembawaan, latihan, dan kebiasaan, kebutuhan, keadaan jasmani, kewajiban, suasana jiwa, suasana di sekitar, dan kuat tidaknya perangsang. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat perhatian agar bisa bermanfaat atau mendapatkan manfaat. A. Inhibisi, yaitu pelarangan atau penyingkiran isi kesadaran yang tidak diperlukan atau tidak penting, atau menghalang-halangi masuk ke dalam lingkungan kesadaran. Yang kedua adalah apersepsi, yaitu pengarahan dengan sengaja semua isi kesadaran, termasuk tanggapan, pengertian, dan sebagainya yang telah dimiliki dan bersesuaian atau berhubungan dengan objek pengertian. Yang selanjutnya adalah adaptasi, yaitu penyesuaian diri antara subjek dan objek. Kalau ketiga syarat tersebut, inhibisi, persepsi, dan adaptasi dapat dipenuhi, maka cukuplah perhatian seseorang terhadap sesuatu. Akibatnya pekerjaannya yang dilakukan baik dapat berjalan dengan tanpa gangguan. Selanjutnya adalah jenis-jenis perhatian. Menurut bentuknya, perhatian dibedakan. Yang pertama, perhatian sengaja, yaitu jenis perhatian yang terjadi apabila individu ingin menyaring secara kuat dan ingin menangkap kesan lebih jelas. Yang kedua adalah perhatian tidak disengaja, yaitu perhatian dalam mana tidak ada unsur usaha sadar dari individu untuk memusatkan perhatiannya pada suatu penginderaan tertentu, tetapi indera secara tidak sengaja terpusatkan pada bagian-bagian indera tertentu. Yang ketiga adalah perhatian habitual, yaitu kecenderungan individu untuk memusatkan perhatiannya pada hal-hal tertentu dalam setiap kesadaran lingkungan dengan meninggalkan perangsang-perangsang lainnya. Selanjutnya adalah menurut sifatnya. Perhatian dibedakan. 1. Perhatian spontan, yaitu langsung atau direct, dan perhatian paksaan, yaitu jenis perhatian yang tidak disengaja. Individu merasa senang terhadap objek yang diamati. Yang kedua adalah perhatian konsentratif dan perhatian distributif, mengacu pada objek yang diamati. Yang ketiga adalah perhatian sempit dan perhatian perservatif. Yang selanjutnya adalah penyimpangan perhatian. Penyimpangan perhatian merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang pada suatu tertentu, di mana perhatiannya ditujukan hal-hal lain sehingga tidak sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Terbentuknya penyimpangan perhatian didorong oleh faktor internal sesaat individu dalam keadaan lapar, lelah, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah beberapa cara dalam mengatasi gangguan perhatian, antara lain memperkuat motivasi diri dan memperkuat usaha dalam menjalankan suatu tugas. Beberapa petunjuk penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan masalah konsentrasi dan perhatian.
antara lain, yang pertama, singkirkan dan hindari sebanyak mungkin kejadian-kejadian yang mengakibatkan terpecahnya perhatian dan minat. Yang kedua, kerjakan satu tugas saja, konsentrasikan segenap minat dan perhatian pada penunaian tugas. Yang selanjutnya adalah sukses pada satu usaha, memberikan rangsangan untuk mencapai sukses dalam usaha yang lain. Yang selanjutnya, dapat memiliki pengetahuan siap yang cukup dan mempergunakan pengalaman-pengalaman yang lama atau di masa lampau untuk memecahkan masalah-masalah yang akan datang atau yang di masa akan datang. Yang selanjutnya adalah bersikap tenang, hati-hati dan selalu waspada. Baik, kita akan membahas selanjutnya adalah tentang kelelahan. Apa itu kelelahan? Yang pertama adalah pengertian kelelahan. Pengertian kelelahan secara sempit memang hanya sebatas lelah fisik yang dirasakan saja. Hal ini dikarenakan setiap orang yang merasa kelelahan hanya pada keluhan fisik yang mereka rasakan saja. Kelelahan adalah perpaduan dari wujud penurunan fungsi mental dan fisik yang menghasilkan berkurangnya semangat kerja sehingga mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kerja menurun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala kelelahan pada manusia. Sejak lahir sampai menjelang meninggal dunia, manusia mempunyai dorong-dorongan untuk bergerak dan melakukan bermacam-macam kesibukan. Gerak-gerak yang dilakukan itu tidak sama bentuk dan tingkatannya. Ada yang berupa gerak reaksi, disusul gerak kaki dan tangan, merangkak, berjalan, dan berlari, dan ada pula kesibukan-kesibukan bekerja. Kesemuanya itu membutuhkan sebuah kekuatan dan kemampuan. Semua gerak dan kesibukan itu mempunyai arti bagi manusia. Tetapi pada suatu saat, kekuatan untuk berbuat itu makin lama makin berkurang. Berkurangnya kekuatan bergerak, baik jasmani dan rohani, akan memberi pengaruh mengurangnya prestasi-prestasi yang akan dicapai. Gejala berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu disebut dengan yang pertama adalah kelelahan, yang kedua keletihan, yang ketiga kelesuan dan kepenatan. Yang ketiga adalah sistem penggerak kelelahan. Kelelahan diatur secara terpusat oleh otak. Terdapat struktur susunan syaraf yang berperan penting dalam mengontrol fungsi secara luas dan konsisten, yaitu reticular formation, atau penggerak pada medula yang berfungsi meningkatkan dan mengurangi sensitivitas dari korteks cerebri. Korteks cerebri berfungsi sebagai pusat kesadaran meliputi persepsi, perasaan subjektif, refleks, dan kemauan. Keadaan dan perasaan lelah merupakan reaksi fungsional dari pusat kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem penghambat atau inhibisi dan sistem penggerak atau aktivasi yang saling bergantian. Yang keempat adalah sebab-sebab kelelahan. Kelelahan disebabkan karena berlangsungnya suatu aktivitas atau suatu pekerjaan, baik aktivitas jasmani maupun rohani. Maka ada kemungkinan kelelahan disebabkan oleh pekerjaan jasmani. Misalnya kita mencangkul, kita berolahraga, berjalan yang jauh, memikul barang yang berat, bersepeda, dan selainnya. Yang kedua adalah kelelahan disebabkan oleh pekerjaan jiwa. Misalnya seperti memikirkan sesuatu masalah yang sulit atau pelik untuk diselesaikan, lama dalam membaca, dan juga lama dalam berkonsentrasi, mengerjakan soal-soal hitungan, dan yang lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah yang kelima, macam-macam kelelahan. Yang pertama adalah kelelahan jasmani pastinya, yaitu kalau kekuatan jasmani berkurang sehingga tidak dapat melakukan sesuatu dengan semestinya atau dengan mestinya, maka orang itu mengalami kelelahan jasmani. Yang kedua adalah
kelelahan rohani. Kalau kekuatan jiwa berkurang sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan psikis dengan semestinya, maka orang itu dikatakan mengalami kelelahan jiwa atau kelelahan rohani. Yang keenam adalah hubungan kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Manusia adalah suatu psikosomatis, selamanya tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya. Oleh karena itu, kelelahan jasmani tidak dapat dipisahkan pula dengan kelelahan rohani. Dan sebaliknya, kelelahan rohani tidak bisa dipisahkan dengan kelelahan jasmani. Hal-hal yang mungkin terjadi, yang pertama adalah pekerjaan jasmani dapat menimbulkan kelelahan rohani. Baik kelelahan jasmani maupun rohani dirasakan oleh seluruh pribadi. Yang selanjutnya adalah pekerjaan rohani juga dapat menimbulkan kelelahan jasmani. Kelelahan jasmani dapat mengurangi kegiatan jiwa dan jasmani. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah usaha-usaha dalam menghilangkan kelelahan. Cara menghilangkan rasa lelah, pada umumnya orang beristirahat atau menghentikan apa yang dikerjakan atau apa yang sedang dia jalankan. Tentang menghentikan aktivitas sudah tentu harus disesuaikan dengan jenis aktivitasnya. Menghentikan pekerjaan jasmani untuk menghilangkan kelelahan jasmani kita, dan menghentikan pekerjaan rohani untuk menghilangkan kelelahan rohani. Di samping cara-cara tersebut, tentang istirahat ini masih ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah untuk menghilangkan kelelahan jasmani. Cukuplah kiranya kalau orang menghentikan pekerjaan yang dilakukan bisa dengan duduk-duduk, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menghilangkan kelelahan rohani. Kadang-kadang orang itu tidak cukup menghentikan pekerjaan yang dilakukan. Tetapi kadang-kadang orang tidak perlu menghentikan sepenuhnya pekerjaan atau apa yang sedang dia lakukan. Misalnya bisa dengan berjalan-jalan, menonton TV, film, bersenda gurau, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya adalah sugesti. Apa itu sugesti? Yang pertama, pengertian sugesti. Sugesti atau saran ialah pengaruh pengaruh terhadap jiwa dan tingkah laku seseorang dengan maksud tertentu, sehingga pikiran, perasaan, dan kemauan terpengaruhi olehnya dan menuruti saja pengaruh tersebut tanpa dengan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah alat-alat sugesti. Yang pertama, pandangan mata. Misalnya, dengan pandangan mata yang menyala atau meredup, orang dapat mencapai apa yang dikehendaki, meskipun orang yang dipandang itu merasa terpikat atau terpaksa. Yang kedua, dengan suara atau kata-kata. Misalnya, dengan kata-kata yang merayu atau kata-kata kasar, seseorang dapat pula menuruti kehendaknya. Yang ketiga, dengan air muka. Orang dapat seakan-akan memaksa seseorang menuruti kehendaknya bila ia menggunakan air mukanya. Misalnya dengan muka berseri, senyum, dan merah padam atau marah, kecut, sinis, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu dengan gambar. Dengan teknik reklami, misalnya seseorang lekas terpengaruh dengan gambar bintang film kemudian menonton. Sugesti dan sugestible. Sugesti adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh sugesti yang besar. Orang yang sugestif ialah orang yang mempunyai pengaruh besar atau orang yang mengsugesti. Suggestible adalah sifat-sifat yang mudah kena saran atau sugesti. Orang yang mudah kena pengaruh sugesti disebut sugestible. Yang kelima, manfaat sugesti dalam pendidikan.
Jadi sugesti dapat memberikan manfaat yang positif atau manfaat yang baik dalam pendidikan. Dengan mengsugesti anak yang malas, yang menderita rasa kurang, dan anak yang hampir putus asa dapat menjadi sehat dengan sugesti yang positif atau dengan sugesti yang baik. Terutama dengan autosugesti. Anak dapat mengalami suatu semangat yang baru baginya. Ia menyadari kekuatan, kelebihannya, dan sebagainya. Dengan suara yang lemah lembut, sinar mata yang jernih, roman muka yang berseri, dan bujukan yang manis, guru bisa lebih berhasil mencapai maksudnya. Yang ketujuh adalah yang selanjutnya, peran sugesti. Sugesti mempunyai peran penting baik dalam kehidupan umumnya atau kehidupan sosial maupun di sekolah. Berpengaruhnya sugesti di dalam lingkungan sekolah akan memberi kemungkinan anak-anak itu hormat kepada pimpinan atau kepada gurunya. Anak-anak memperhatikan pelajaran yang diberikan atau yang disampaikan oleh guru. Anak-anak itu bisa bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh guru. Suruhan yang diberikan oleh guru, nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk guru akan dituruti oleh anak itu. Yang kedelapan, yang selanjutnya adalah bahaya dari sugesti. Seperti sugesti yang negatif, orang yang memberi sugesti semacam ini dapat membunuh orang yang disugesti. Sugesti yang tidak tepat atau yang negatif, misalnya seorang guru yang memerintahkan kepada muridnya dengan segala kekerasan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan seperti apa yang ia perintahkan. Guru inilah sebenarnya merusak jiwa anak. Autosugestif yang berlebih-lebihan. Dalam autosugestif, kadang-kadang orang itu lupa kepada kesanggupan sebenarnya yang ada padanya. Yang selanjutnya adalah penutup. Di dalam psikologi ada gejala-gejala yang harus kita ketahui. Salah satunya gejala campuran. Gejala campuran itu terdiri dari perhatian, sugesti, dan kelelahan. Perhatian merupakan pemusatan konsentrasi dari seluruh aktivitas atau kegiatan individu yang ditujukan kepada suatu objek atau sekelompok objek yang baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Kelelahan ialah semacam peringatan dari jiwa kita kepada jiwa dan raga, bahkan jiwa dan raga telah mempergunakan kekuatan yang maksimal. Yang selanjutnya adalah sugesti adalah pengaruh yang berlangsung terhadap kehidupan yang psikis dan segenap perbuatan kita. Dengan nama perasaan, pikiran, dan kemauan kita sedikit banyak dibatasi oleh karenanya. Orang-orang yang mudah terkena sugesti disebut dengan suggestible, dan mereka yang memiliki daya pengaruh terhadap orang lain disebut dengan sugestif. Mungkin hanya ini saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.